Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah cuplikan video wawancara bersama dengan Kepala Desa Teluk Pandan, yaitu Bapak Muhammad Junaid MPD. Beliau menjabat sebagai Kepala Desa, yaitu baru-baru ini. Berikut ulasannya. Saya di sini PJ Desa mulai bulan Maret 2020. Maret berarti baru 4 bulan. Tanggalnya itu Pak? Tanggal 17 Maret 2020. Nah, tadi maksudnya tanggal 17 Maret itu mulai dikukuhkan. Terus nanti kapan selesai? Tunggu ada kepala desa terpilih dan sudah dilantik ya. Jadi ini Pak ya, suka duka selama menjabat Pak? Suka dukanya ya, sukanya ya kita sebagai pemerintah kan harus mengayomi masyarakat, melayani masyarakat. Dukanya ya di BLT kemarin ya, di BLT semua pasti ada masyarakat yang tidak puas gitu kan ya, mengenai penyaluran BLT atau pendataan BLT, itu pasti ada. Itu aja sih. Selanjutnya Pak, ada berapa RT di desa Teluk? RT kita ada 16 ya. Dan jumlah penduduknya? Jumlah penduduknya saat ini jumlah kakaknya ada, kalau tidak salah 700-an ya, tidak 700-an. Kalau detailnya nanti kan banyak ke pemerintah. Terus sejarah desa ini? Desa ini adalah desa induk. Desa induk yang pertama berdiri di Kecamatan Teluk Pandan ya. Kalau tahun berdirinya saya lupa sih ya. Kalau saya di sini sekitar tahun 96, sekitar 98 itu sudah ada pemilihan kepala desa. Berarti itu waktu itu. Kalau sebelumnya itu masih persiapan kan, masih usaha. Ya sekarang sudah berkembang, dimekarkan menjadi 6 desa kan. Sekarang ada lagi desa persiapan akan menjadi 7 desa. Desa induknya itu Teluk Pandan. Ya. Kemudian kalau untuk tahun pendiriannya saya tidak tahu persis ya pendiriannya. Kemudian kalau pemilihannya itu ya sekitar itu, pemilihan kepala desa definitif. Nah, terus luas desanya Pak? Nah, luas desanya saya. Di mana? Kalau desanya ini berbatasan dengan yang jelas di Taman Nasional ya. Kemudian berbatasan dengan Sidrap dan berbatasan dengan laut laut apa namanya? Laut Sulawesi kan di samping sini. Itu berbatasan. Kemudian batas wilayahnya Pak? Batas wilayahnya berbatasan dengan Jakarta Selatan di sebelah timur ya, sebelah sana. Kemudian yang sebelah selatan Bontang, ya, utara itu Kartanegara, barat Kartanegara, utara Taman Nasional. Nanti dilihat aja biar jelas. Nanti saya tidak terlalu Pertanyakan Pak. Ya, itu bertanya. Ini merupakan peta wilayah Desa Teluk Pandan yang batas-batas wilayahnya sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh Bapak Kepala Desa Teluk Pandan. Sedangkan untuk luas daerah Desa Teluk Pandan ini yaitu seluas 30.696.801 hektar meter persegi, dengan jumlah penduduk yaitu sekitar 41.314 jiwa atau sebanyak 1.134 kakak. Ya, kalau di Teluk Pandan potensi sumber daya alamnya ya banyak ya, terutama batu bara.
batubara karena sebagian besar area Indomunto itu masih ada yang masuk ke Pandan juga. Yang dikerjakan PT Tambang Damai itu sebagian masuk ke Pandan. Kemudian ya hutan, ya, karena kita masih masuk taman nasional ya. Yang lainnya budidaya pertanian, ya. Lautnya sendiri Pak? Laut dia nelayan. Ya. Mata pencahariannya Pak, kebanyakan Mata pencahariannya kebanyakan pekebun, ya, petani. Sebagian juga nelayan, ya. Dan sebagian kecil di perusahaan. Berikut merupakan tanggapan Kepala Desa terhadap pandemi COVID-19 yang sedang marak-maraknya terjadi di wilayah Indonesia ini, terkhusus untuk Desa Teluk Pandan. Kalau pandemi COVID-19 itu cukup menghebohkan masyarakat, ya, menarik perhatian masyarakat dan pemerintah, karena sebelumnya kan kita tidak pernah merasakan yang namanya pandemi virus atau apa. Yang jelas sebagai masyarakat, ya, kita sebagai pemerintahan, pengantisipasian kita laksanakan seperti pemeriksaan kesehatan. Kalau ke sini kita periksa suhunya, ya. Kemudian kita data orang yang datang, suhunya berapa, kemudian keperluannya apa. Kalau penularan COVID-nya, kita bekerja sama dengan masyarakat. Kalau ada yang datang dari luar daerah, harus lapor ke RT, ke tim COVID, tim relawan ini, ya. Kemudian kita turun untuk memeriksa kebenarannya apakah betul baru datang. Kemudian kita laporkan ke Puskesmas sebagai penanggung jawab untuk kesehatan di daerah kita. Kemudian dari Puskesmas sendiri itu dipantau setiap hari, dan kita minta kepada yang baru datang itu karantina mandiri. Ya, kalau kita juga akan menyiapkan karantina untuk desa, tapi karena kadang-kadang masyarakat itu bawa surat dari daerahnya bahwa dia tidak tidak terinfeksi atau tidak masuk dalam yang mengidap penyakit virus itu, ya. Dan itu diperlihatkan kita, makanya kita kebanyakan yang rata-rata sih yang saat ini cuma karantina mandiri. Selama ini Pak, ada nggak yang positif COVID atau ODP, PDP di daerah? Kalau di Teluk Pandan positifnya tidak ada. Kalau yang ada itu ODP, ya, orang dari perjalanan kan. Nah, itu yang ada. Tapi saat ini tinggal beberapa sih, dan juga memang kendalanya kita kadang-kadang masyarakat datang tidak lapor ke RT, dan nanti kita tahu pada saat sudah hampir 2 minggu dan masyarakat memang banyak juga tidak mau dikatakan ODP atau BDP, ya. Nah, apalagi sekarang ada yang namanya orang tanpa gejala kan, OTG, itu yang bahaya, yang kita tidak tahu bisa menularkan ke orang lain, tapi kita tidak tahu apakah dia mengidap atau tidak. Ya, mungkin itu saja Pak. Iya. Terima kasih. Iya. Itulah cuplikan dari wawancara dengan Kepala Desa Teluk Pandan. Selanjutnya wawancara dengan RT 03 yang ada di Desa Teluk Pandan. Ini mau nanya-nanya seputar tentang apa aja kegiatan yang dilakukan di RT 3 ya Pak ya? Ya, Dalam mencegah COVID ini yang sekarang. setelah COVID-19 kan, Iya. kita ini jika jadi warga kita jangan sampai kena ini
kita sering di kantor itu kan ada juga di COVID-19. Saya kena tugas di kantor Jumat. Itu juga teman-teman di kantor sering juga diam di masjid. Pas kita mau sholat di masjid itu baru kita pagi. Pas kita anu di situ masyarakat semua kita kan. Ini ceritanya Pak ya. Nah, Terus Pak, kegiatannya selama ini Pak COVID-19 ini apakah berjalan dengan baik atau terkendala lagi? ya alhamdulillah kerjaan Pekerjaannya tetap berjalan Pak ya? tetap berjalan. Kalau masalah kelompok tari sini pasangannya kemarin aneh-aneh gimana lah ya kelompok tari sini yang sering saya lihat berjalan situ pasangannya aja. Nah, itu kalau petaninya yang itu mengolah apa dia Pak? Sawah kayak gitu atau budidaya ikan atau apa? Kelompok taninya Masalah apa? yang program kerjanya dia yang berjalan itu apa kelompok tani yang aktif itu? Aktif. Pak Sarani kalau di sini aktif Pak Sarani sama Dengralan. Tapi yang paling aktif itu Pak Sarani. Pada Pak Tadi ya sering paling raya kan. Oh, padi ya Pak ya? Padi paling raya. Kalau misalnya di anunya Pak, di pembudidayaannya budidaya ikan ada nggak di sini? Kalau di sini dia dekat Hontin tidak ada. Nggak ada. Tidak ada. Cuma petani. Petani aja. Di RT sini Pak adakah yang ODP orang dalam pantauan selama ini pas Kalau masalah pantauan dari KKN, yang ada juga di kabupaten, sehingga juga dari Semarinda, karena saya juga anak-anak pendidikan. Kita dari mana di Sengata kan? Iya. Iya, Pak. tapi masyarakat RT 3 ini nggak ada yang kayak ODP gitu Pak ya? Aman aja, misalkan dari luar kota dipantau. Sering ada dipantau dari luar. Tapi tidak ada laporan Pak ya, yang dari RT 03 masuk ke rumah sakit gitu nggak ada. Cuma di sini tidak ada, cuma laporan itu dari luar kita COVID-19 ini kan kita datangi. Sini data ini. Yang mungkin itu aja Pak, pengennya kita sekitar kita. Iya. Kalau masalah kopi ya alhamdulillah aktif kita. Karena kita belum sampai dari kantor kan. Nah, itu kemarin besok saya kena juga tugas di situ.